Teman-teman hebat dan luar biasa. Mengapa kita akhirnya harus memakai bahasa Indonesia dalam berkomunikasi? Karena untuk menyatu padukan satuan-satuan individu yang berada di berbagai wilayah, di berbagai perkotaan, ini tentu akan menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk membangun kebinekaan, ya, membangun persatuan, membangun kesatuan bangsa dan negara kita. Jadi bangsa Indonesia terdiri atas 34 provinsi. Ini tentu memiliki suku, ras, golongan, dan juga agama yang bervarian. Tentu saja dalam berkomunikasi ini memerlukan sebuah strategi komunikasi, strategi tutur yang santun untuk bisa memadukan, menyatukan. Dan ini bisa dilakukan secara lisan maupun tulis. Misal Mbak Eris berada di sebuah terminal, baru datang ke kota Solo lalu berada di terminal. Nah, di terminal tersebut Mbak Eris ketemu orang Papua. Kalau Mbak Eris misalnya sebagai orang Solo kemudian menggunakan ragam bahasa Solo, nun sewu, Mas badhe tidak pundi nggih. Nah, misalnya mohon maaf Mas Firman mau kemana ya? Nah, itu mungkin kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan bahasa Jawa, tentu kurang bisa dipahami. Atau kita menggunakan bahasa daerah, kurang bisa dipahami. Nah, oleh karena itu, menggunakan bahasa Indonesia ini menjadi salah satu pilihan yang harus kita jaga, kita lestarikan. Karena dengan bahasa persatuan, kita akan mampu menyatu padukan dalam berbagai dimensi yang tentu saja akan bisa menjadi salah satu titik temu bagaimana kita nanti bisa melakukan komunikasi yang baik, strategi tutur yang baik, dan tentu ini akan memberikan dampak yang sangat nyata. Oleh karena itu, Mbak Eris dan kawan-kawan, mari kita upayakan bagaimana kita melestarikan bahasa Indonesia itu dengan satu, memahami eksistensi bahasa Indonesia di Indonesia tercinta ini. Bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa kita. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan kita. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa kebinekaan kita, yang menyatukan berbagai suku, yang menyatukan berbagai ras, yang menyatukan berbagai golongan, yang menyatukan berbagai ragam bahasa, yang menyatukan berbagai ragam agama menjadi satu kesatuan. Nah, ini menjadi titik temu yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk membangun persatuan Indonesia, sehingga bisa membangun. Seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Muhammad Rahmadi MHam, bahwa pembelajaran bahasa Indonesia yang telah kita dapatkan dari SD dapat kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari dengan menggunakan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tertulis. Kita tahu bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang memiliki keanekaragaman ras, budaya, agama, dan bahasa yang berbeda-beda. Jika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain yang tinggalnya di daerah yang berbeda dengan kita, otomatis bahasa daerah yang mereka gunakan itu akan berbeda dengan kita. Maka kita akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda itu. Oleh karena itu, bahasa Indonesia di sini digunakan untuk mempersatukan bahasa yang berbeda-beda dari setiap daerah. Jika kita sebagai masyarakat yang baik menggunakan atau mengimplementasikan bahasa Indonesia sebagai alat berkomunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari, maka kita dapat berkomunikasi dengan orang lain yang dengan suku manapun kita dapat mengetahui apa yang mereka maksudkan. Jadi kita dapat mempermudah dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Berkomunikasi dengan orang lain tentu kita harus memperhatikan dengan siapa kita berbicara. Misalkan kita ingin berbicara dengan teman sebaya, maka kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang santai ataupun informal. Tapi jika kita ingin berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan guru atau dosen, maupun dengan atasan kerja, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang formal agar kita terlihat lebih sopan dan lebih menghargai orang tersebut. Maka dari itu, jika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, kita harus dapat menempatkan diri dengan siapa kita ingin berbicara, agar orang lain dapat memahami apa yang ingin kita bicarakan dan tidak tersinggung dengan ucapan yang akan kita ucapkan.
Selain menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi kita sehari-hari, kita dapat mengimplementasikan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bentuk tulisan. Tulisan yang dimaksud itu contohnya adalah seperti menulis jurnal, makalah ilmiah, skripsi, membuat koran, ataupun hal yang lainnya. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis jurnal atau makalah tentu harus bahasa Indonesia yang baku dan benar. Oleh karena itu, acuan dari penulisan ini dapat dilihat dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada era globalisasi seperti masa sekarang ini, banyak masyarakat Indonesia menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam kehidupan sehari-harinya. Baik mereka menggunakan secara keseluruhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, ataupun ada beberapa kata asing yang digunakan dalam bahasa sehari-hari mereka. Tentu hal ini jika kita biarkan terus-menerus, maka bahasa Indonesia akan semakin tersingkir dan bahasa Indonesia akan jarang digunakan oleh masyarakat kita, sehingga kita akan merasa kesulitan jika kita ingin berbicara dengan orang yang di daerah lain namun mereka tidak dapat berbahasa asing ataupun berbahasa Inggris. Maka sebagai rakyat Indonesia yang baik, kita tentunya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari kita agar bahasa Indonesia tidak punah atau tidak tersaingi oleh bahasa asing lainnya. Jika kita ingin menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari kita, kita dapat mengambil beberapa kata bahasa asing saja yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak secara keseluruhan dan secara terus-menerus kita menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai mahasiswa, agar bahasa Indonesia ini tetap terlestari, kita dapat mengajak orang lain atau masyarakat lainnya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan kesehariannya, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam berkomunikasi, tentu kita harus memperhatikan dengan siapa kita berkomunikasi agar lawan komunikasi kita dapat merasa kenyamanan saat berbicara dengan kita. Di era seperti masa sekarang ini, banyak teknologi yang telah diciptakan yang bertujuan untuk mempermudah kinerja manusia. Teknologi yang telah diciptakan ini tentu saja memiliki dampak positif dan negatif. Namun, kita sebagai masyarakat yang baik, kita tentu harus memanfaatkan teknologi ini dengan menggunakan teknologi ini dalam pembelajaran keseharian kita. Seperti saat ini, para pelajar maupun mahasiswa ataupun para pekerja, mereka belajar ataupun bekerja dari rumah, sehingga mereka mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi mereka harus secara pintar dan cerdas dalam menggunakan teknologi yang ada. Tentu saja bagi sebagian orang yang jarang menggunakan teknologi, hal tersebut akan sedikit sulit untuk dijalani. Namun jika kita dapat memiliki keyakinan bahwa kita harus dapat menggunakan teknologi ini, maka mereka akan dapat dengan mudah dan terbiasa menggunakan teknologi. Dampak positif dari teknologi ataupun internet yang ada pada masa sekarang ini, kita dapat dengan mudah dan bebas mencari ilmu-ilmu yang kita inginkan atau kita ingin gunakan untuk pembelajaran pada masa sekarang. Jadi jika kita merasa sedikit kesulitan namun kita malu untuk bertanya kepada guru, kita dapat bertanya kepada internet tentang jawaban ataupun tentang penjabaran bagaimana ilmu itu digunakan. Kita dapat bertanya atau menjelajah ke internet tentang bagaimana sih menggunakan atau berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, menggunakan internet itu dapat memiliki dampak positif bagi kita. Sehingga dengan adanya internet, kita dapat melestarikan bahasa Indonesia. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.